Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu pemilik usaha dessert box. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Irma Yanti dengan nomor induk mahasiswa 103222052 dari Prodi Akuntansi, dosen pengampu Bapak Aceng Kurniawan SEMSI dari Universitas Teknologi Digital. Di video ini saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Motivasi Kewirausahaan. Di sini saya akan menceritakan salah satu pemilik bisnis kue, yaitu Najla Farid Bishir dengan bisnis kuenya yang bernama Bittersweet by Najla. Teman-teman pasti tahu dong sama Bittersweet by Najla ini. Bahkan sebagian teman-teman juga sudah pernah ada yang mencicipi Bittersweet ini. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya akan menceritakan sedikit profil tentang Najla Bishir. Bisnis kue milik Najla Bishir atau nama lengkapnya Najla Farid Bishir yang dikenal sebagai pelopor dessert box yang kini menjadi viral dan banyak digemari masyarakat saat ini. Perempuan kelahiran Jeddah tanggal 19 September 1985 ini membangun bisnisnya karena hobi membuat kue. Melalui Instagram Live bersama foodies, Najla mengaku sempat kuliah di jurusan hukum selama 3 semester. Ia pun teringat pada hal-hal yang didapatkannya dari sang nenek yang dijadikannya role model. Ia sangat mengagumi sang nenek atas kegigihan, kekuatan, dan kesabaran dalam membangun bisnis. Sebelum memulai bisnis Bittersweet ini, Najla menjual cinnamon roll karena ia senang jajan cinnamon roll yang sedang hit saat itu. Dorongan untuk berbisnis datang dari teman-teman yang mencicipi kue buatannya. Najla pun akhirnya melihat peluang dan tertarik untuk mencoba menjual kue buatannya. Najla sempat berjualan kue buatannya selama Februari hingga Juli pada tahun 2016. Kemudian berhenti. Sebenarnya berjualan kue itu bukan pengalaman pertama bagi Najla. Sebelumnya ia pernah menjajal berbagai bisnis. Dan akhirnya di dunia baking, Najla merasa usahanya sukses dan bertahan hingga 5 tahun ini. Bittersweet by Najla memakai media sosial untuk promosi. Melalui media yang sama, Najla memberikan edukasi mengenai dunia baking. Kini, konten yang dibuat Najla mampu menarik jutaan pengikut di Instagram Bittersweet by Najla. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan merintis Najla untuk membangun usaha ini. Usaha Bittersweet by Najla berawal dari sebuah dapur kecil dan sang pemilik hanya mengandalkan promosi media online atau daring. Ia mengirim dessert box berdaya tahan hingga 3 minggu dan terus meningkatkan promosi melalui media sosial. Bukan hanya tak punya modal, Najla memiliki gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD. Keinginan untuk mengatur benda-benda tertentu supaya tertata rapi. Hal itu membuat Najla menangis setiap malam dari periode 2017 hingga 2018 karena merasa tidak nyaman akibat tekanan saat memulai bisnis. Lalu ia pun berdiskusi dengan suaminya soal kelanjutan bisnis itu. Najla dan suami memutuskan untuk gigih berjuang sampai memiliki dapur pusat. Padahal ia mengeluarkan modal besar dan belum memiliki keuntungan dari bisnis itu. Meski begitu, dia beruntung lantaran sejak awal Bittersweet fokus pada penjualan online, bahkan selama pandemi usahanya meningkat 5 kali lipat. Najla sangat serius mengembangkan bisnis Bittersweet ini hingga menghasilkan kue yang berkualitas. Ia mengambil kursus dan sertifikat baker di Malaysia dan Singapura pada tahun 2017. Berbekal itu, Najla terus berinovasi untuk menghasilkan beragam menu yang menarik dan berkualitas. Lalu bagaimana sih cara Najla mempertahankan usaha Bittersweet ini? Membangun bisnis bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis untuk memastikan bisnisnya dapat bertahan lama.
Kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk dan pelayanan pun menjadi kunci utama dalam mempertahankan bisnis. Setelah berhasil mengembangkan bisnisnya selama 7 tahun, Najla mengaku bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama untuk memastikan bisnisnya dapat bertahan dan terus berkembang. Kepuasan tersebut tidak hanya datang dari kualitas produk yang terus ia tingkatkan, tetapi juga melalui bagaimana pelanggan merasa diuntungkan saat melakukan pembayaran. Najla merasa perlu memberikan kemudahan bertransaksi melalui metode pembayaran yang efektif dan menguntungkan bagi pelanggannya. Salah satunya dengan fitur transfer ke bank dari ShopeePay yang bisa menjadi solusi praktis pelanggan untuk transfer ke berbagai akun bank dan langsung sampai tanpa ada biaya admin dan tanpa batas kuota transfer, sehingga membantu mereka berhemat. Selanjutnya, bagaimana cara Najla menghadapi saat mengalami ujian atau kemunduran? Bisnis Bittersweet ini mungkin hanya ada beberapa pesanan yang dibatalkan, dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Najla memberikan kemudahan bertransaksi melalui metode pembayaran dengan fitur transfer ke bank dari ShopeePay. Selain dari itu, bisnis Bittersweet by Najla ini tidak mengalami ujian atau kemunduran lagi, karena dari awal bisnis ini bermulai dari media online atau daring. Bahkan di tengah-tengah pandemi, bisnis yang lain semakin menurun, tetapi tidak halnya dengan Bittersweet by Najla ini, yang ada malah semakin meningkat. Nah, lalu bagaimana sih cara Najla bangkit dari keterpurukan? Pada tahun 2017 sampai 2018, Najla sering menangis karena penyakit obsesif kompulsif disorder atau OCD. Cara Najla untuk bangkit kembali dari gangguan itu, Najla dengan suaminya memutuskan untuk bisnis Bittersweet ini semakin maju dan meningkat. Perlahan, Najla pun bisa melawan gangguan itu, dan pada akhirnya bisnis itu meningkat sampai sekarang. Nah, lalu bagaimana sih cara Najla untuk mengatasi semua rintangan? Setiap bisnis pasti memiliki rintangan tersendiri, tetapi Najla memiliki ide untuk survive. Najla dan tim selalu mengikuti tren yang ada. Seperti saat TikTok mulai naik ratingnya, ia melakukan endorsement ke seleb TikTok karena ia melihat bahwa TikTok merupakan pasar usahanya yang di dalamnya banyak generasi milenial. Kini, Bittersweet by Najla memiliki 8 outlet, yaitu di Kemang, Kalibata, Radio Dalam, Sunter, Rawamangun, Bogor, Depok, Bali, dan juga memperluas pasar lewat kafe yang instagramable. Kini, Bittersweet by Najla bisa melakukan lebih dari 100 dessert box per harinya. Bittersweet by Najla juga mengembangkan ide-ide baru juga inovasi produk. Nah, upaya apa saja sih yang dilakukan sehingga bisnis Bittersweet ini terus berkembang? Melalui unggahan video di akun Instagramnya Najla Bisir, membagikan beberapa cara mengembangkan bisnis dan meningkatkan penjualan dengan memaksimalkan kepuasan pelanggan dari berbagai aspek. Di antaranya, 1. Kenali kebutuhan dan ketertarikan pelanggan. Sebagai pelaku bisnis, memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen melalui riset pasar menjadi landasan penting dalam mempertahankan sebuah bisnis. Najla menyarankan kita perlu mencari tahu apa yang sedang tren, apa yang banyak dicari dan disukai masyarakat. Setelah itu, lihat seberapa besar peluangnya untuk dikembangkan. Nah, lalu yang kedua, konsisten dalam memberikan promo spesial. Ketika sudah memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang sesuai dengan target pasar, memberikan keuntungan melalui berbagai promo menarik juga dapat menjadi kunci menjaga kepuasan pelanggan. Najla mengaku selama ia menjalani bisnisnya, transaksi paling ramai ada pada saat Bittersweet by Najla memberikan promo spesial bagi para pelanggan.
Pelanggan biasanya cenderung mencari banyak cara untuk bisa menghemat uang mereka, sehingga mereka lebih memilih berbelanja di tempat yang memberikan penawaran yang tidak hanya menarik tetapi juga terbaik bagi mereka. Dan yang terakhir, hadirkan kemudahan dan keuntungan dalam bertransaksi. Melihat banyaknya jumlah konsumen yang gemar berbelanja di ranah digital dan masih sering mengandalkan layanan transfer bank dalam melakukan transaksi, pelaku usaha harus jeli dan mengambil kesempatan untuk menghadirkan kemudahan dan keuntungan bagi pelanggannya. Najla mengaku, hingga saat ini pelanggan Bittersweet by Najla masih banyak yang melakukan transaksi melalui metode transfer. Hadirnya fitur transfer ke bank dari ShopeePay menjadi kabar baik tidak hanya bagi para pelaku bisnis, tetapi juga pada pelanggan. Kemudahan dan kenyamanan yang dihadirkan fitur transfer ke bank menjadi solusi ekonomis bagi para pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan penjualan dan produktivitasnya. Setelah saya menceritakan kisah dari kesuksesan Bittersweet ini, saya mengambil kesimpulan bahwa ubah dari hobi menjadi bisnis. Karena hal itu saya menjadi terinspirasi untuk mengubah hobi saya menjadi bisnis. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menceritakan atau dalam pelafalannya. Terima kasih atas perhatiannya dan makasih sudah mampir. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.